Jadi bagi yang baru mau mencintai mobil klasik gitu ya. Yang pertama adalah harus punya jiwa untuk merawat mobil klasik itu sama kayak merawat hewan peliharaan gitu ya. Pertama memang harus sayang mobil dulu. Karena mobil klasik itu meluangkan waktu untuk merawat gitu ya, kemudian diajak jalan-jalan juga. Karena mobil klasik tanpa diajak jalan-jalan juga lama-lama ada aja tuh mesinnya. Nah diesel ini mobil masih bisa 110, 111. Sering juga saya pakai bolak-balik kebetulan rumah saya di daerah Pondokaren, Tangerang Selatan. Saya bawa di hari Minggu sore gitu ya, pulang kerja. Kemudian hari Sabtu pagi itu sering saya bawa kemari gitu ya. Saya isi full itu, ngisi bensinnya itu sebulan sekali. Para penggemar otomotif jangan lupa subscribe Densus Channel. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman gue lagi ada di sebuah villa di Bogor. Wah, nyaman banget. Dan yang paling penting adalah di belakang gue ini udah ada mobil klasik tahun 83, teman-teman. Nah, ini mobil apa, tipenya apa, gue mau langsung nanya sama ownernya. Nah, di sebelah gue udah ada Bapak Andri Bayumi yang narasumber gue kali ini adalah owner pemilik mobil yang kece banget di belakang gue. Kita akan ngobrol ke depan dengan Pak Andri, ini seru banget nih buat para penggemar otomotif, pecinta otomotif, om-om semua para suhu. Nah, ini gue Pak Andri, gimana kabarnya Pak? Baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Andri, makasih banget waktunya Pak. Di pagi hari ini, jadi ini hari Sabtu, hari Minggu dong. Hari Minggu pagi hari, suasananya adem banget, syahdu nih kalau kata anak-anak sekarang. Nah, jadi Pak Andri, thank you banget waktunya Pak. Nah, ini sama Om Denny. pengen ngomongin mobilnya Pak Andri yang rare item menurut gue nih, karena ini kece banget. Kelahirannya 83 sama kayak gue nih, om-om semua. Kelahiran 83 tapi tongkrongannya di tahun 2023 ini. Ini original seperti bawaan keluar pabrik saat dia ini diciptakan gitu. Nah, untuk itu gue sangat interest banget pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Andri, dan akhirnya udah bersama beliau nih. Pak, boleh ceritain Pak, mobil ini dari mungkin awalnya spesifikasi, tahun dan lain sebagainya Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin saya cerita dulu ya. Passion saya buat kenapa sih saya beli mobil hardtop ya. Ini kan hardtop tahun 83 nih. Ini. Nah, sebenarnya saya nyari hardtop udah cukup lama gitu ya. Udah sekitar 5 tahun yang lalu browsing gitu ya, nyari hardtop. Nah, pas kebetulan saya main-main nih ke Bogor gitu. Di salah satu showroom saya mampir, kok ada hardtop yang menurut saya bagus ya. Jadi bagus dari tampilan, kemudian warna, dari fisiknya bagus. Nah, kemudian saya mampir di sana, kemudian ya tertarik lah itu pada pandangan pertama. Jadi di showroom pertama awal? Di showroom. Di showroom. Saya nyari cukup lama, kemudian ketemunya justru di showroom gitu ya. Pas lewat itu ketemu di showroom. Dan yang membuat saya lebih tertarik lagi ternyata diesel. Oh gitu. Ternyata diesel. Oh, ini diesel bukan bensin Pak? Ya, BJ40. BJ40. Hardtop itu kan ada yang bensin, ada yang diesel. Kalau yang bensin itu serinya FJ40, kalau diesel itu BJ40. Nah, memang yang diesel itu lebih langka dan lebih banyak dicari orang sebenarnya. Yang diesel Pak ya? Yang diesel, ya. Dan dari harga juga biasanya lebih mahal. Yang diesel, karena mungkin lebih langka ya. Betul. Nah, dari pandangan pertama itu, udah saya ngeliat tertarik. Kemudian ya deal transaksi pada hari itu juga. Oh gitu. Oke. Itu yang awal mulanya tuh Om Denny. Iya. Jadi, iya Pak. Apa namanya? Kalau misalnya ini kan ngomongin hardtop, jadi Land Cruiser nih Pak ya. Land Cruiser Toyota, mobil Jepang tahun 83. Dia kan ada bensin, ada diesel. Ya memang sih saya juga ngedenger-denger Pak Andri.
oh yang diesel lebih rare item bro katanya. Nah ini Pak Andri kan punya diesel. Perbedaannya apa, keseruannya megang diesel tuh karena dari suaranya sehingga nggak naksir nih kalau emang bensin. Kalau ngomongin diesel sama bensin nih gimana sih Pak? Kalau diesel pertama dia memang lebih rare ya, lebih langka lah, sehingga lebih banyak diburu untuk oleh kolektor lah kalau yang diesel. Kemudian yang kedua lebih irit ya. Lebih irit. Ya, kalau bensin kan ibaratnya mobil dibilang ngajak miskin nih kalau bensin itu. Iya, karena kalau yang bensin itu bisa 1415. 15 itu bukan 5 rumah ya Pak ya? 5 kilo. 1 liter buat 5 kilo. Oh iya. Ya, 4 kilo 5 kilo lah. Si sahabat Pertamina ya Pak ya? Betul. Sahabat Pertamina nih, Pertamina. om semua nih. Kalau bensin sahabat Pertamina. Iya. Nah, diesel ini mobil masih bisa 110 111. 110 111. Iya. Jadi sering juga saya pakai bolak-balik di kebetulan rumah saya di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saya bawa di hari Minggu sore gitu ya, pulang kerja. Kemudian hari Sabtu pagi itu sering saya bawa kemari gitu ya. Dan itu kadang baru saya isi full itu, ngisi bensinnya itu sebulan sekali. Wah, gila. Sebulan 110 111 Pak. Iya. Wah, irit banget ya. 111 betul. Dengan size yang besar. Betul, iya. Dan ini 4x4 Pak ya? Iya, 4x4 ya. Oke. Jadi kalau jalan ke off-road jarang ya. Oh, jarang. Karena memang saya sengaja waktu beli itu nyari yang tampilan orisinil. Tampilan orisinil. Ini tampilan orisinil. Kedua juga memang tujuannya bukan buat off-road. Oke. Nah, kalau dilihat kan nih peleknya model pelek standar gitu ya. Kemudian bannya juga bukan ban yang ditujukan buat off-road. Jadi memang tampilan klasik seperti itu. Oke. Nah, sehingga juga apa namanya? Kalaupun ada off-road juga sekali-sekali aja. Biasanya saya pakai ke Cisadon. Cisadon ya. Cisadon. Wah, desa Cisadon tuh enak banget Pak. Bener, pernah ke sana Pak. Pernah ke sana ya? Pakai Landy. Pakai Land Rover Landy. kan ada tuh. Iya. Yang ojekers apa? Iya. Pakai ke sana. Oh, ini dibawa ke sana Pak ya? Oh, Cisadon ya. Cisadon masih oke lah, masih Sangat bisa support, lah. Pak ya. Dengan ban seperti ini masih oke lah. Masih oke. Masih oke. Cisadon beberapa Apa kali. istilahnya ban pacul kan ada tuh? Iya, ini bukan ban pacul ini. Bukan. Kodenya AT ini memang ban yang buat bukan jalan off-road. Oke. Gitu ya. Nah Pak, ngomongin ban nih, kalau tampilan mobil Pak Andri saat ini, dia menggunakan velg orisinal bawaannya seperti ini dia? Atau? Iya. Sebenarnya waktu saya beli itu memang dikasih peleknya yang orisinal, jadi masih pakai list, masih pakai ban dalam. Zaman dulu kan belum pakai tubeless. Belum, betul. Jadi masih pakai ban dalam. Iya. Nah, kemudian karena itu kalau sekali bocor itu bukanya setengah mati gitu ya. Jadi pakai list kayak ban truk gitu ya, ada listnya. Nah, akhirnya saya cari yang model pelek orisinil. Model orisinil gitu ya. Namun dia bisa menggunakan ban tubeless. Jadi tidak lagi pakai ban dalam. Oke. Ban dalam. Dan kalau pelek-pelek seperti ini sebenarnya di Malang pun banyak yang produksi. Oke. Ya. Oke. Di Malang pun banyak yang produksi. Yang mau cari yang original juga ada. Ada ya. Oh, tapi ini udah diganti Pak ya? Ya, saya ganti. Karena ini tidak lagi menggunakan list gitu ya. Oke. Kalau pelek yang aslinya itu pelek masih besi. Ada listnya. List yang Bapak gitu. maksud tuh yang mana sih Pak? Di peleknya itu kayak harus dicongkel dulu. Oh iya, tahu. Kayak yang kalau itu. di zaman truk zaman dulu, Iya. itu kan dicongkel dulu pinggirnya, baru bisa dikeluarin ban dalamnya. Betul. Nah, itu memang setengah mati tuh kalau misalkan harus nyari di gitu. Oh, kalau jalan gitu ya, kalau pecah ban, bocor gitu kan, tukang tambal ban juga agak susah. Dan yang kedua, kalau pakai pelek itu, biasanya kalau balancing, itu susah ketemunya. Oh gitu. Susah ketemunya. Nah, beberapa kali coba saya balancing gitu ya di toko ban, itu ketemu sudutnya itu agak susah itu. Agak susah ya. Jadi ya sudah, saya mending pakai pelek yang lebih modern gitu. Cuman tampilan tetap tampilan klasik orisinal. Klasik orisinal ya. Terus anak-anak sekarang nih, wah gua mobil diesel cumi-cumi ini katanya Pak. Iya kan? Kalau ini gimana Pak? Dia keluar asap hitam nggak sih Pak? Nah, memang kalau mobil diesel itu kalau kita pakai dengan apa namanya nggak ngoyo gitu ya, RPM-nya pas, dia nggak keluar asap hitam.
Oh gitu. Nah, cuman kalau kita gas mendadak gitu ya, gas mendadak pol atau kita memang pengen ngejar akselerasi, di awal dia akan keluar asap hitam. Cuman begitu dia stabil kecepatan dia udah nggak keluar lagi asap hitam. Dan beberapa mobil modern sih saya lihat masih seperti itu kalau menggunakan apa namanya bahan bakar yang diesel biasa ya, bakar diesel biasa. Jadi katanya kalau misalnya saya sempat ngebahas tentang Panther, Pak. Lu kalau Panther masih zaman dulu apalagi Gen 1 justru dicari yang asapnya ngebul hitam dan itu baru bagus katanya. Nah, kalau misalnya ini juga kan kelahirannya 83 nih mobil gitu, Pak. Oh, jadi hanya di awal aja, Pak ya. Kalau dibejek gas paling keluar asap hitam, selanjutnya dia normal aja kayak ini, Pak ya. Betul, Nah, Pak, terus nah ini om-om semua, para suhu, kita akan challenge Pak Andri. Kira-kira siap menerima tantangan saya nggak, Pak? Ada namanya segmen jawab cepat, Pak. Oh, boleh. Jadi Pak Andri ada tantangan challenge jawab cepat. Ada syaratnya, Pak. Jadi katanya syaratnya nggak boleh mikir, Pak. Oh, langsung ya, spontan ya. Spontanitas. Ya, Pak, tentunya mikirnya sepersekian detik gitu, Pak. Kita tantang Pak Andri. Jawab cepat. Kalau disuruh pilih satu mobil dengan budget 100 juta, mobil apa yang Pak Andri pilih? Civic Wonder. Sebutkan satu mobil yang timeless, tidak kemakan zaman menurut Om Andri. Hardtop. Saya beli hardtop. Sebutkan satu mobil off-road secara tenaga kuat dan bandel. Land Rover ya? Bicara mobil untuk daily, lebih baik pilih BMW atau Mercy? Mercy. Secara ketahanan dan lain sebagainya, mungkin lebih ke performa dan lain sebagainya, atau mungkin kita ngomongin eksteriornya, timeless dan lain sebagainya. Mercy dan BMW, Pak. Tadi Pak Andri kayaknya Mercy nih. Itu gimana sih, Pak, tanggapannya? Saya melihat bantingan lebih nyaman ya. Mercy Mercy bantingan lebih nyaman, kemudian kalau untuk penumpang juga saya melihatnya lebih nyaman Mercy ya. Nah, cuman kalau memang sporty, BMW lebih sporty kayaknya. BMW lebih sporty. Nah, cuman kalau yang udah kayak kita nih, kayak kita nih gitu ya, kayaknya lebih cocok Mercy. Iya, kalau anak-anak muda yang masih suka hangout jalan agak ini mungkin BMW lebih sporty. Kalau dulu saya nyobain Mercy ya BMW yang lama gitu ya, tahun 92 saya setir sendiri juga. Kemudian kalau Mercy ya masih Mercy Tiger saya juga pernah nyoba gitu. Tiger pernah cobain, Pak ya? Pernah coba. Wah, asik tuh, Pak ya? Ya, itu cita-cita selanjutnya saya, Pak. Gitu ya? Lagi nabung, Pak. Kalau misalnya ngomongin Mercy tadi kayaknya Pak Andri suka nih. Kayaknya Mercy nih. Mobil Mercy apa yang pengen dimiliki Pak Andri atau mungkin dulu pernah punya pengen miliki lagi deh kayaknya nih? Iya, ini kayaknya ganggu nih ya. Ganggu kan ayamnya? Aman, Pak. Jadi clip on-nya fokus sama yang dekat. Ya? Ini redup nih. Ada ayam nih. Iya. Saya itu paling suka lihat itu Mercy Batman ya, tahun-tahun 67 itu ya, yang lampu depannya itu vertikal. Gitu ya. Belakangnya Mercy juga Mini, unik. Mercy Kebo. Bukan lebih tuanya lagi ya, lebih awalnya lagi. Tahun 67 ya, 65 67 ya. Itu klasik banget gitu. Batman, masih klasik banget ya, serinya lupa itu. Nah, saya coba lihat di beberapa apa namanya marketplace atau mungkin OLX ini keren juga gitu. Nah, itu tuh cita-cita. Cuman saya lihat harganya sekarang udah gila-gila di atas 400 lah. Di atas 400 lah kalau memang kalau yang kondisinya oke banget tuh malah di atas 500 itu. Tahun 60-an, Pak ya? Ya, 67 ya, 65 sampai 70-an lah itu. Kenapa suka mobil itu, Pak? Lebih kepada ada pernah histori dulu sama orang tua, pernah diajak atau kayak gimana? Enggak. Belum ada histori. Kalau orang tua justru dulu waktu saya kecil itu pakainya mobil hardtop malah. Oh, justru hardtop ya? Hardtop, iya. Karena orang tua kan kerja di pegawai negeri di dinas PU ya. Oh gitu, Pak ya? Banyak pakai mobil hardtop lah. Kalau Mercy lebih suka
Klasiknya, tampilan klasiknya itu. Oke. Keren. Iya, Keren lah yang sesuai dengan ya budget segitu ya. Kalau apa namanya? Kalau yang pengen banget dan nggak bakalan mungkin kesampaian gitu ya. Cuman mimpi boleh gitu ya. Mercy itu, Gullwing itu, yang pintunya naik ke atas itu. Oke. Itu tahun berapa sih, Pak? Mercy Gullwing. Gullwing. Ya, Pak, yang kayak burung gitu, pintunya naik ke atas itu ya. Betul. Pernah dengar itu. Nah, itu. Oh itu ya? Iya, itu tahun 60-an? Itu ya mungkin tahun 50-an, 60-an ya. Oh, 50-an, 60-an ya. Mercy itu Mercy Gullwing. Sport itu. Mercy Sport. Ya. Wah, itu harganya juga udah gelap. Wah, udah gelap itu, udah nggak tahu berapa berapa miliar itu udah. Ya. Ada juga Mercy yang ini, Pak. Mercy yang biasa suka pakai pengawalan RI1 tuh, Pak. Itu Mercy apa ya? Kemarin tuh Om Bob cerita tuh. Mercy yang kalau Jeep pas ya? Jeep. Jeep. Oh, Jeep. Seri G ya biasanya. Benar-benar. Seri G, G-series, Pak ya. Gitu. Oh, itu keren juga sih. Oke, Ya. nah terus Pak Andri tadi kan ngomongin. Ayo, Om sambil diminum bentar. Oke Pak, siap. Wah, ini teh poci sambil diminum. Melanjutkan pertanyaan jawab cepat yang tadi, sebutkan satu mobil timeless tidak kemakan zaman menurut Pak Andri, yaitu apa namanya, hardtop yang di belakang kita nih. Ya. Nah ini kenapa Pak? Kan banyak nih mobil klasik, kenapa jatuhnya ke hardtop? Pertama, biasanya pencinta mobil klasik itu kenapa dia kemudian beli nostalgia. Oke. Biasanya nostalgia, dulu waktu kecil itu suka pakai mobil apa gitu ya. Kemudian dia mencoba untuk mengulang ini, mengulang nostalgia lama lah. Gitu ya. Kedua, karena tampilan. Tampilan yang jarang, tidak semua orang pakai sehari-hari gitu ya. Dan banyak orang yang suka dengan tampilan itu. Gitu ya. Saya ngelihat dari banyak mobil klasik gitu ya, salah satunya itu hardtop gitu. Pertama, ya dari dulu sampai sekarang orang banyak aja suka hardtop dengan tampilan klasiknya itu. Dan dia nggak lekang karena model Jeep itu dari dulu sampai sekarang ya kayak gini aja, ya kan? Pasti dia moncongnya panjang gitu ya. Kemudian lampu cenderung model bulat seperti itu. Dan kalau ban ya ban serep biasanya di belakang atau sekarang udah ada juga masuk di bawah mobil gitu ya, di bawah mobil. Cuman tampilannya pasti kan bentuknya kan seperti ini aja. Nah kebetulan ini bentuknya seperti ini dan klasiknya itu dapat. Nah, saya mobil klasik itu kalau yang mobil kecil saya ambil Mini Cooper gitu ya, Mini Morris. Kalau yang Jeep saya pilih hardtop. Oke. Nah ini Pak Andri juga mobil klasik nggak hanya satu Pak ya, ada satu lagi Mini Morris Pak ya. Mini Morris. Nanti di next video teman-teman akan ada part selanjutnya ngomongin Morris mininya Pak Andri nih Pak ya. Oke Pak. Nah terus ada segmen jawab cepat selanjutnya. Oke. Ini yang kedua nih Pak. Jadi langsung aja Pak ya. Velg buatan lokal sudah unggul secara desain, kualitas, dan harga. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Sekarang udah banyak yang bagus-bagus. Kalau cari mobil second, lebih baik cari mesin masih bagus, interior masih bagus, atau bodi masih bagus, gak ada keropos. Bodi masih bagus, nggak ada keropos. Bicara kemudahan dalam maintenance mobil, jawabannya adalah mobil Jepang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Bicara kebersihan pada mobil, lebih baik pilih cuci steam kaki 5 atau yang bukan kaki 5. Yang bukan kaki 5. Yang bukan kaki 5, luar biasa. Lebih bersih. Lebih bersih Pak ya? Lebih bersih. Oke. Yeah. Nah Pak, boleh nggak kita ngomongin pelek nih Pak? Mengingat boleh. Kayaknya anak-anak pecinta mobil sambil klasik. bakar ya? Boleh Pak? Ya? Siapa? Nah ini ngomongin, ya mungkin kalau ngomongin dari generasi anak-anak muda gitu kan, yang udah senior juga gitu, kayaknya tuh
sebuah kewajiban gitu ya, atau nggak tahu ya, mungkin ini tapi sekarang juga kalau ngomongin zamannya kayaknya sekarang balik lagi ke original, pada pakai pelek kaleng nih saat ini. Tapi poinnya di sini adalah ngomongin velg yang saat ini kan banyak nih brand-brand anak-anak sekarang menciptakan nih pelek lokal nih. Kualitasnya nggak ini loh, nggak, maksudnya kalau ngomongin kualitas juga oke, cara desain oke. Tapi ada juga orang yang wah enggak lah, gue pelek lokal, ntar kalau gue kena ada benturan ntar peyang dan lain sebagainya. Gue tetap pakai apalah istilahnya BBS atau pelek-pelek yang dari Jepang gitu kan, atau mungkin salah satu merek pelek yang sering NK itu udah jelas Den. Tapi kan harganya bro mahal banget itu. Udahlah pakai pelek lokal. Nah, ngomongin pelek lokal Pak, komentarnya gimana sih Pak, pendapatnya Pak Andri? Sebenarnya kalau kita milih pelek, yang pertama orang lihat itu kan tampilan, kesesuaian dengan mobilnya kan. Nah, mobilnya apa, kemudian yang paling pas seperti apa. Kita mau ngambil gaya sporty, gaya klasik, atau gaya apa gitu ya. Nah, itu menentukan nanti pilihan gitu ya. Kemudian yang kedua, mobil itu mau dipakai buat apa sih gitu loh. Kan gitu. Apakah memang buat ngebut, nge-track seperti apa gitu ya, yang berisiko tinggi. Nah, itu menentukan juga tuh. Cuman kalau saya lihat, kalau dari untuk sisi antara kesesuaian tampilan pelek dengan mobil, biar kelihatan lebih gaya gitu ya, dengan misalnya anak muda mau kelihatan lebih sporty, mau kelihatan lebih tampilan original gitu ya. Pelek-pelek sekarang itu udah banyak yang bagus-bagus, dan saya pikir kalau untuk pakai harian itu nggak masalah gitu loh. Ini pun saya juga pakai pelek lokal sebenarnya. Ini lokal Pak ya? Lokal, saya pakai lokal. Ini saya beli di Malang, kirim kemari gitu ya. Dan pertama saya beli itu nggak satu set, saya beli satu dulu. Oh, satu biji, benar-benar satu biji? Ini satu, beli satu. Oh, bisa ya di kayak gitu ya? Bisa, bisa. Cuman harus selisih harga aja. Nah, beli satu, kemudian begitu saya balancing gitu ya, ternyata masuk nih balance nih, bisa nih. Gitu. Bisa balancing. Nah, begitu bisa balancing, baru saya lengkapi. Dan kalau ngomongin bensin nih Pak, nah ini dikasih minumnya apa nih Pak? Hardtop ini Pak? Ini solar biasa. Solar busuk istilahnya? Serius Pak, masih support Pak? Iya. Solar busuk kalau nggak salah 6.500 apa 7.000 sih? Iya, 5.600. Oh, 5.600. 5.600. Wah, merayat banget ya Pak ya. 5.600. Masih murah. Ya, murah meriah lah. Betul. Murah jadi istilahnya Pak, minumnya harga merakyat tapi mobil ningrat ya Pak? Iya. Jadi kalau kita jalan, itu masih banyak yang sejempol. Oh gitu, benar, seru. Benar. Saya punya duit 100 juta mau beli mobil. Kita kira-kira concernnya di body, mesin, atau eksterior, interior, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadikan perdebatan yang nggak ada ujung ya Pak. Karena masing-masing kayak punya argumentasi sendiri-sendiri Pak. Nah, kalau Pak Andri Pak, kita ngobrolin masalah ini. Orang mau nyari mobil klasik. Sebenarnya concernnya di mana sih? Mobil klasik itu, saya ngeliatnya pertama body. Karena kita nyari mobil klasik itu pasti kita pengen memanjakan mata gitu kan. Memanjakan mata. Yang pertama dia harus simetris tuh. Lurus. Kemudian tampilnya dia bagus, nggak miring, pintu nggak masih simetris lah, nggak ada jarak gitu ya di pintu. List pintunya semua. Masih. Kemudian nggak banyak dempulan juga gitu ya. Dempulan juga nggak banyak dan enak dipandang. Nah, karena kita memang nyari mobil yang tujuannya buat memanjakan mata sebenarnya, mobil klasik gitu kan. Dan memanjakan mata kita, memanjakan mata orang juga. Orang senang lihatnya. Nah, sehingga yang pertama yang menurut saya yang jadi pertimbangan utama adalah bodi dulu nih, bodi, sasis gitu ya. Ada keropos, lain-lain Pak ya. Ya kalau keropos sedikit ya wajar lah, mobil lama kan bisa diperbaiki. Yang penting bodinya itu bukan pernah tabrak serius gitu ya, atau pernah dibongkar ataupun direstorasi kemudian gagal.
dipaksain seperti itu ya, dipaksain jadi. Ngomongin mobil 90s, bicara kemudahan maintenance. Jawabannya adalah mobil Jepang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Alasannya kenapa, Setuju. Pak? Mobil Jepang itu yang pertama biaya spare partnya biasanya lebih murah. Jadi pengetahuan saya memang lebih banyak mobil Jepang gitu ya. Biaya perawatannya lebih murah, kenapa? Karena montir-montir itu rata-rata banyak pegang mesin-mesin. Jadi kadang-kadang kita di mogok di pinggir jalan itu. Cuman kalau mobil Eropa gitu ya, Mercy, BMW, belum tentu mereka ngerti. Gitu ya, mobil Eropa. Sebenarnya itu sih yang membuat kenapa mobil Jepang itu lebih mudah, populasi pertama. Mungkin di Indonesia orang banyak pakai mobil Jepang gitu ya. Dan itu sudah lama, sehingga montir banyak yang pakai mobil Jepang. Kemudian ketersediaan spare part juga mungkin banyak mobil Jepang gitu ya. Dan apa namanya, tempat-tempat perbaikan mobil juga yang paling banyak mobil Jepang. Nah, jadi mereka bersaing pasti kan di situ kan. Jadi bukan bengkel-bengkel khusus. Ya, meskipun sekarang juga banyak tuh bengkel-bengkel khusus yang mobil-mobil Eropa gitu ya. Tapi cuman tidak sebanyak lagi. Tidak sebanyak mobil Jepang. Ya, lebih karena itu sih, karena populasi. Kemudian banyak orang yang lebih paham terhadap mesin gitu ya. Mobil Jepang dibanding dengan Eropa. Kemudian ketersediaan spare part. Sensasinya bawa hardtop itu gimana, Pak? Sensasi bawa hardtop yang pertama jangan berharap kenyamanan ya. Gitu. Karena ini mobil bukan buat nyaman. Apalagi diesel kan. Diesel. Kenapa emang diesel? Diesel yang pertama dia agak berisik, gitu ya. Nggak seperti mesin bensin lah. Suara diesel itu, apalagi diesel lama, tetap akan tembus nih ke mesin. Sehingga kalau kita setel musik gitu di mobil, ya harus agak keras. Biar bisa ngalahin suara mesin. Gitu ya? Iya. Cuman kalau jalan pelan sih enggak. Tapi kan dia mesinnya di depan, Pak. Tetap masuk ya? Masuk, iya masuk. Gitu ya? Iya masuk. Karena diesel ya. Nah, diesel. Apalagi kalau misalkan dia di RPM yang agak tinggi ya. Itu pasti inilah. Cuman kalau kita jalan 60, 70, nah itu enak tuh. Mesinnya nggak begitu berisik, jalan santai gitu. Cuman kalau udah jalan di atas 80, 90, itu suara mesinnya agak berisik. Nah terus Pak, mungkin video ini udah cukup panjang, jadi boleh dong Pak closing statement dari Pak Andri tentang mobil klasik, bebas Pak Andri mau ngomong apa gitu kan. Para pecinta otomotif yang suka pelihara mobil klasik atau teman-teman yang baru nonton video ini, menyaksikan video ini, mobil apa nih? Nah mungkin ada yang mau disampaikan, bebas Pak. Ya. Jadi bagi yang baru mau mencintai mobil klasik gitu ya. Yang pertama adalah harus punya jiwa untuk merawat mobil klasik itu sama kayak merawat hewan peliharaan gitu ya. Pertama memang harus sayang mobil dulu. Karena mobil klasik itu meluangkan waktu untuk merawat gitu ya. Kemudian diajak jalan-jalan juga. Karena mobil klasik tanpa diajak jalan-jalan juga lama-lama ada aja tuh mesinnya. Kalau buat para pecinta yang sudah menggunakan mungkin Pak, ada yang mau disampaikan juga. Ada lagi mungkin? Oh, buat pengguna yang sudah pakai mobil klasik ya? Siapa tahu ada yang punya ini nih. Civic Deluxe. Woi, luar biasa. Boleh kita ngobrol itu, saya juga kepengen itu. Itu Civic Honda ya Pak ya? Honda Civic. Honda Civic Deluxe tahun berapa Pak? Tahun ya 77, 79 lah itu. 77 sampai 79. Manual tentunya Pak ya? Manual ya. Manual tentunya. Oh, Pak Andri lagi cari ya? Lagi cari itu. Nah, ya kan, para yang punya mobil Civic Deluxe tahun 77 sampai 79, nah boleh tuh. Jadi, Pak, ini mohon izin Pak, boleh dicantumin Pak Instagram Pak Andri? Atau boleh. Gimana? Instagram saya ya? Boleh ya? Boleh. Boleh ya, nah ini tuh silakan para suhu, om-om semua
yang sedang merawat mobil itu mungkin mau nyobain mobil yang lain, wah mobil gue siapa yang mau nerusin ya. Nah ini gue rasa tepat Pak Andri akan diterusin dengan baik, dirawat dengan baik ya. Teman-teman, cukup video kali ini ngobrol dengan Pak Andri Bayumi, mobil hardtop BJ 40 tahun 83 ada di belakang kita ini yang kece abis mobilnya. Next video teman-teman bisa tonton juga, gue masih ngobrol dengan Pak Andri ngomongin mobil Morris Mini ya Pak ya? Morris Mini, next video ditungguin aja teman-teman. Jangan lupa untuk follow ini Instagramnya Pak Andri Bayumi, ingin berteman silakan mau ngobrol-ngobrol. Atau biasanya kalau udah bikin video gini suka ada aja yang DM Pak. Gitu Om Denkus itu mobilnya yang kemarin narasumbernya Pak Andri mau dijual nggak ya? Nah kalau ada pertanyaan gitu gimana Pak? Langsung aja nih Pak dijawab. Atau kayak gimana kan? Jadi di video ini langsung aja live nih Pak. Namanya kita mobil klasik, namanya penghobi gitu ya. Mobil klasik kan banyak gitu ya. Ya bisa jadi suatu saat saya pengen mencoba yang baru gitu ya. Bisa jadi tukeran atau apa ya, mungkin aja gitu. Mungkin aja. Kalau dia cuma nggak punya mobil klasik, mau ada yang nerusin, kira-kira saat ini Pak Andri berkenan nggak? Ya mungkin beberapa saat lagi lah gitu. Saat ini belum dulu Pak ya. Silakan aja teman-teman, ini diklik-klikin Pak Andri ya langsung aja deh. Gua kagak tahu. Untuk saat ini jawabannya seperti itu katanya. Oke Pak, thank you banget Pak waktunya Pak. Sama-sama Om Denny. Siap. Aduh, senang nih bisa ngobrol nih. Jadi teman-teman ditungguin aja next video akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Andri mobil klasik lainnya yaitu Morris Mini. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagramnya Pak Andri, follow juga Instagram gua, TikTok gua Denkus Channel, dan subscribe YouTube channel gua. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Let's go. Thank you. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour